Hey there. Subscribe to my channel. Oke. Nah, siang ini kita ada di kantor DPR untuk membahas masalah banyaknya teriakan terutama ibu-ibu dari wali murid ya, yang ada di Kabupaten Dompu ini mengeluhkan acara pernikahan, resepsi pernikahan itu tidak ada pembatasan, tidak ada larangan. Sementara KBN tatap muka ini dilarang. Ya. Nah, ibu-ibu ini protes. Bagaimana sih kebijakan pemerintah ini? Ya, di satu sisi memberi ruang untuk terjadinya kerumunan, ya. Di sisi lain ini dilarang. Nah, bagaimana menurut bapak-bapak sebagai anggota DPR tentang kebijakan ini? Mulai dari Pak Ketua Komisi 3, Pak Muhammad Iksan. Ya, menurut kami apa yang ada kenyataan di lapangan ini memang terjadi demikian. Kami juga sempat ditanyakan, dipersoalkan oleh masyarakat, terutama ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu dan rakyat juga gitu. Setiap kami menghadiri resepsi atau pesta-pesta rakyat, memang kerumunan itu tidak bisa dihindari. Namun menurut kami juga dalam hal kerumunan ini memang akan berakibat daripada penyebaran COVID sendiri. Tetapi pemerintah ini memberikan kebijakan untuk sekolah itu ditiadakan atau sementara pesta masyarakat itu diberikan toleransi. Karena apa? Mungkin secara psikologis anak-anak itu susah diatur, katakanlah susah pelajar gitu. Tetapi akan lebih mudah diatur adalah orang-orang dewasa. Namun kenyataannya juga di beberapa pesta pernikahan kami melihatnya keluarga yang berhajat juga sudah melakukan mentaati protokol COVID dengan dan memperketat tamu-tamu yang hadir dengan mewajibkan memakai masker, dan yang berhajat sendiri juga yang menyediakan masker dan tempat cuci tangan. Nah, cuman saran kami karena di daerah Dompu ini untuk sementara ini berdasarkan informasi dari Satlat Penanggulangan COVID-19 ini, bahwa kita ini berada dalam zona kuning. Jadi ada kemungkinan ya, untuk kita kembali menerapkan untuk melakukan proses belajar mengajar itu sebagaimana proses belajar yang walaupun tidak normal, tapi pengetatan daripada protokol COVID itu harus diterapkan. Misalnya semua baik itu siswa maupun murid mestinya ya atau harus memakai masker, dan di sekolah masing-masing harus disiapkan alat tes suhu, terus berikutnya tempat cuci tangan, tentu saja dengan kelengkapan ada bak airnya, terus ada sabun atau hand sanitizer-nya. Kita lihat seperti misalnya di SMA, ya, di sekolah-sekolah swasta seperti Imam Bukhari maupun ITI, penerapan protokol COVID-nya itu sangat ketat. Siswa yang datang tanpa menggunakan masker itu dipulangkan. Ya, begitu datang sudah disiapkan sanitizer-nya, alat pengukur suhu, ya, kemudian cuci tangan juga sudah disiapkan semua. Ya. Nah, hal seperti ini kan menimbulkan tanda tanya bagi wali murid, karena memang wali murid ini sudah susah cari nafkah, kemudian harus berperan menjadi guru. Artinya waktu ini juga menjadi hal yang menghambat gitu.
Ditambah lagi keterbatasan orang tua, ya. Kemampuan orang tua, pengetahuan dan ilmu orang tua ini kan beda-beda. Nah, bagaimana dengan itu? Nah, makanya untuk sementara ini, karena kita ini dalam situasi zona kuning, ya kami sarankan dalam kapasitas kami sebagai anggota DPR, kami menyarankan pemerintah untuk segera memfollow up ini dengan melakukan sekolah kembali, gitu. Ya, dengan mengaktifkan ya, sekolah kembali. Namun itu tadi dengan memperketat penerapan sistem protokol COVID ini. Nah, katakanlah untuk volume siswa per kelas itu di ruang pelajar. Ya, karena misalnya untuk anak TK atau anak PAUD, mereka dalam satu kelas semestinya 5 atau 10 orang per satu kelas. Nah, lalu dibarengi dengan jarak yang sudah diatur 1 atau sampai 1,5 meter per satu siswa gitu. Nah, selain itu tadi orang tua juga tidak harus menunggu beramai-ramai di luar pagar sekolah atau di sekolah gitu. Karena itu juga menimbulkan kerumunan. Nah, cuman kami melihat pemerintah ini mengkhawatirkan terutama pada siswa PAUD, siswa TK dan siswa SD ini akan mudah tertular daripada COVID ini, karena secara psikologis mereka ini anak-anak yang susah diatur. Beda mungkin, makanya mungkin itu yang membedakan antara sekolah yang notabene ini anak-anak dengan pesta pernikahan tadi gitu. Yang walaupun kenyataannya pemerintah juga dalam hal ini, baik itu Satlag ya, pemerintah di berbagai strata maupun TNI dan Polri juga memperketat ini untuk di pesta-pesta pernikahan ini. Iya. Tapi kan kalau kita melihat kasus COVID selama ini, gitu, yang meninggal ini kan tidak ada usia di bawah 20 tahun. Belum ada kasus di Indonesia ini ya terpapar COVID ya pelajar di bawah 20 tahun ini belum pernah ada. Nah, rata-rata yang meninggal karena COVID ini kan usia 50-40 tahun ke atas. Nah, bagaimana menurut Pak Lambi? Pertama, saya pikir perlu kita perjelas bahwa bukan pemerintah tidak melarang pesta-pesta itu tidak dilaksanakan. Saya di lapangan melihat seberapa besar upaya dari teman-teman di desa, mulai dari kepala desa sampai ke teman-teman LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang notabene mengurus langsung terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti resepsi pernikahan. Bahkan di setiap undangan-undangan yang dicetak tertulis jelas bahwa harus standing party, harus menggunakan protokol COVID, dan itu normatifnya dijalankan. Hanya saja yang mungkin perlu kita evaluasi sama-sama adalah di tataran pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar-pelanggar yang terjadi selama ini. Karena yang kami lihat di undangannya standing party, tapi faktanya adalah tetap juga berkerumun gitu. Nah, ini yang perlu kita evaluasi sama-sama. Nah, ke depan harapan kami ya pemerintah mampu, terutama untuk Satgas Covid, kami harapkan untuk lebih menindak pelanggar-pelanggar yang melakukan pesta dan membuat kerumunan, supaya ini bisa membuat efek jerah. Nah, sebenarnya kalau kita menunggu kesadaran masyarakat tentu agak sulit. Itu butuh proses yang lama. Apalagi dalam suasana-suasana seperti ini. Nah, sebenarnya yang paling efektif adalah tindak orang-orang yang melanggar protokol COVID itu ditindak, sehingga akan menimbulkan efek jerah. Saya pikir itu hal yang paling efektif untuk bisa dilakukan dalam hal pesta. Ya. Tapi apakah
penerapan protokol COVID secara ketat itu tidak bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Ya, saya tidak bisa. Saya akan sampai ke situ. Bicara masalah pelaksanaan KBM misalnya, saya tergolong orang yang sebenarnya lebih mendukung untuk KBM ini bisa dilaksanakan, tentu dengan protokol COVID yang ketat. Gitu. Bahkan sekarang kalau kita melihat updatean terbaru kinerja teman-teman OPD, saya tempat diskusi dengan teman-teman dinas pendidikan misalkan di Dipora kita, mereka sekarang sedang menggodok bagaimana KBM itu bisa berlangsung di masa pandemi. Bahkan mereka mengatakan mereka sudah siap dengan skemanya, sudah siap dengan teknisnya, tinggal menunggu keputusan bupati. Ya. Sehingga saya pikir saya sepakat lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sam tadi, bahwa memang tidak efektif, bahwa pembelajaran via daring ini tidak efektif. Pertama, kita bicara masalah kemampuan orang tua yang begitu beragam. Kemudian kita tidak mampu memastikan sarana prasarana itu bisa sampai ke pelosok desa. Bahkan kita tahu bahwa di Kabupaten Dompu masih banyak daerah yang tidak terjangkau jaringan internet, sehingga akan dirasa kurang adil bagi masyarakat sekabupaten Dompu untuk melaksanakan pembelajaran via daring. Apalagi ditambah dengan belum tentu semua orang tua wali murid itu punya Android. Ya, itulah yang saya bilang, bahwa kemampuan setiap wali murid itu beragam. Mulai dari kemampuan finansial sampai kepada pemahaman tentang iPad misalkan. Sehingga menurut kami hal yang harus mulai kita usahakan, tentu dengan penerapan protokol COVID yang ketat, harus kita mulai KBM ini. Karena apa? Karena kalau saya melihat bahwa mentalitas siswa sangat terguncang saat ini. Pertama, mereka tidak mendapatkan pendidikan, karena pendidikan itu tidak saja bicara masalah ilmu, transfer of knowledge saja kan. Bahwa guru ini lebih juga mendidik ke attitude, lebih juga membentuk karakter. Itu semua tidak bisa kita capai dengan pendidikan via daring. Sehingga kami pikir KBM itu harusnya bisa kita terapkan dengan protokol COVID yang ketat. Saya pikir begitu lah kira-kira. Menurut Pak Dindo, kondisi seperti ini, ya, pengaruhnya terhadap kebiasaan anak-anak. Ya, mungkin Pak Rido punya anak yang masih sekolah, gitu kan, atau yang sudah TK, SMP atau SMA. Belum ya, belum ya, masih dalam buayan. Oh, masih dalam buayan. Ya mungkin punya tetangga lah yang dalam usia sekolah. Ini kan anak-anak lebih banyak waktunya bermain, ya. Waktu untuk bermain itu banyak, setiap hari bermain, gitu kan. Tidak ada proses KBM. Tidak ada proses pembelajaran, ditambah dengan orang tua lebih banyak di lahan, lebih banyak mengurus jagung. Sehingga anak-anak kita ini kan lebih banyak keliaran saat ini. Nah, bagaimana dampaknya terhadap perkembangan anak itu sendiri dalam kondisi seperti ini? Iya, kalau melihat dari dampak mungkin sangat berpengaruh, apalagi sudah dijelaskan tadi. Ketika kita banyak sekali kendala yang akan terjadi ketika kita melakukan pembatasan belajar secara langsung, seperti apa yang terjadi sekarang ini. Karena apa yang kita pahami bahwa tidak semua masyarakat atau orang tua, bahkan siswa itu sendiri paham dengan teknologi yang digunakan untuk melakukan proses KBM sekarang. Justru saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Landi, terus Pak Iksan, bahwa kita harus lebih fokus kepada proses pengawasan dan proses mengatur jalannya KBM secara langsung itu, daripada kita lebih langsung ke pembatasan secara total. Iya, pembatasan secara total seperti apa yang terjadi sekarang ini. Karena tadi banyak sekali kendalanya, mulai dari orang tua yang sibuk bekerja dan harus menjadi guru, ya. Terus ditambah lagi kendala siswa itu belum tentu paham dengan proses-proses belajar yang menggunakan sistem internet dan kemampuan memiliki alat untuk menjemput yang namanya proses belajar secara tidak langsung ini. Mungkin itu kalau menurut saya. Ya. Dan yang perlu dibatasi kalau menurut saya itu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Iksan tadi adalah
minimal di jenjang TK mungkin, karena anak-anak TK ini kan susah sekali kita untuk mengaturnya, bukan pada tataran tingkat SMP atau SMA, karena mereka kan sudah bisa kita atur kalau dari segi usia dan kemampuan berpikir. Ya. Bicara tentang kerumunan, di mana-mana ada kerumunan. Iya, di pasar bagaimana cara orang menghindari kerumunan? Siapa yang mengawasi kerumunan di pasar? Nggak ada. Tiap hari juga berkerumun. Ya, kembali ke faktor usia mungkin. Ya, orang dewasa lebih paham tentang bagaimana dia mengatur diri sendiri dengan instruksi-instruksi untuk tetap menjaga, untuk tetap melakukan pola-pola penjagaan terhadap penyebaran COVID ini dengan cara melakukan 3M yang biasa kita kampanyekan. Nah, dibandingkan dengan anak-anak, sedangkan di sekolah kita pahami bahwa tidak tingkat TK itu kan anak kecil semua, Om San. Ya. Anak kecil semua. Iya. Oke, saya sepakat bahwa TK itu usia balita. Ya. Saya sepakat. Tapi jangan lupa imunitas tubuh mereka itu jauh lebih kuat dari orang dewasa. Ya kan? Nah, kita coba ya mengarahkan pembicaraan sedikit ya. Masalah kerumunan. Di pasar orang berkerumun, tidak ada yang pakai masker, tidak ada yang jaga jarak, tidak ada yang cuci tangan di pasar itu. Ya. Di tempat-tempat resepsi, ya, ada nggak yang menjaga jarak? Tidak ada yang namanya resepsi menjaga jarak. Dari 1.000 tamu yang datang, yang pakai masker itu hanya 10% kalau ada. Coba ini fakta. Ya. Mungkin Pak Ridho kemarin ke tempat pernikahan di mana saja, berapa persen yang pakai masker? Dan kalau kita juga lupa fakta. Kalau berbicara fakta, apa yang kita pernah lakukan, apalagi menghadiri acara-acara di tingkat-tingkat yang pernah kita hadiri acara itu, insya Allah penerapan protokol kesehatannya tidak 100%, tetapi dia berada pada angka 50-70%, Pak. Jadi mulai dari mengatur tempat duduk, dan panitia pernikahan juga sudah menyiapkan tempat cuci tangan, dan bahkan menyediakan masker ketika ada tamu undangan yang tidak menggunakan masker. Itu pengalaman, berbicara pengalaman. Ya. Nah, hal seperti itu, sebentar saya potong. Apakah ya penerapan ya protokol COVID seperti yang diterapkan di tempat-tempat resepsi pernikahan atau di kantor-kantor misalnya tidak bisa diterapkan di area sekolah? Nah, itu yang kita sepakati dari tadi, Ustaz. Bahwa ini kan hanya perlu pihak sekolah itu meningkatkan proses pengawasan dan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Lambi tadi, Ustaz. Jadi persoalannya bukan membandingkan kerumunan dengan proses KBM-nya, tapi persoalannya lebih ke bagaimana pihak sekolah ini melakukan yang namanya pengawasan tingkat tinggi ketika menjalankan proses KBM secara tatap muka. Bagaimana teknis-teknisnya itu ya tentu Dikpora lebih paham dan harus lebih paham dan lebih merancang ini supaya tidak terjadi seperti apa yang dikhawatirkan selama ini, sehingga terjadilah pembatasan untuk acara tatap muka. Saya sih mikirnya begini lah. Kalau pasan tadi saya ngerasa ini bicara masalah desain desolen gitu. Bicara masalah apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita sepakat bahwa memang ini tidak ketemu gitu. Apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bicara masalah domain pemerintah gitu, tentu regulator gitu. Sehingga yang kita bicarakan adalah tupoksi pemerintah sebagai regulator. Tentu ini tidak bisa berjalan sendiri. Kalau pembuat aturan itu tidak bisa berjalan sendiri dan efektif tanpa adanya penegakan dan pengawasan. Kita ifgan lah masalah itu. Permasalahannya adalah regulasi sudah ada, kan? Gitu. Kemudian struktur pengawasan dan penindakan itu sudah ada. Nah, permasalahannya tadi kembali lagi ke yang saya bilang bahwa kita masih kurang di pengawasan dan penegakannya gitu.
Bicara masalah di pasar masih tetap ada kerumunan, di pesta masih ada kerumunan. Bicara regulasi itu sudah ada, sudah dilarang jelas bahwa dimanapun kita harus pakai penerapan protokol COVID. Istilah new normal yang dicanangkan pemerintah itu, ya berarti kita harus bersiap-siap hidup dengan standarisasi normal yang baru. Kan itu sebenarnya artian dari new normal kita gitu. Tapi ternyata pemahaman masyarakat belum sampai ke situ di beberapa wilayah sesuai dengan fakta yang Pak Sam lihat itu. Makanya saya bilang adalah tindakan sigap pemerintah saat ini adalah memperketat pengawasan penerapan protokol COVID di semua lini, di semua sektor kehidupan sosial di masyarakat. Salah satunya yang kita bicarakan adalah bicara masalah KBM. Kan saya sudah bilang bahwa perkembangan saat ini adalah informasi terakhir bahwa Dipora sudah mengatakan bahwa mereka siap dengan skema yang telah mereka susun untuk melaksanakan KBM, tentu dengan pengawasan dan penerapan protokol COVID yang sudah mumpuni. Ini tinggal tunggu keputusan Bupati. Tentu ini kita dukung dan harus kita tetap kawal supaya jangan sampai kebijakan ini akan membuka celah lagi yang kita sudah zona kuning, kemudian kita mengarah ke zona merah lagi. Karena kebijakan-kebijakan ini. Nah, yang jelas adalah bahwa kami saat ini mengambil tindakan untuk mendukung proses pelaksanaan KBM, tentu dengan penerapan protokol COVID yang ketat. Yang ketat harus, dan itu tidak ada koma, itu titik harus tetap, karena protokol COVID ini mampu menjamin bahwa daerah kita tetap aman, bahwa kita insya Allah akan berada ke zona hijau ke depannya. Tentu tidak dengan mendegradasikan nilai-nilai yang ingin kita capai dengan program-program pemerintah. Salah satunya ya dengan melaksanakan KBM dengan protokol COVID. Saya pikir begitulah Pak Sar. Closing statement Ketua Komisi 3. Ya, dengan banyaknya harapan masyarakat untuk dilakukannya KBM atau proses belajar mengajar secara langsung ini di sekolah ini, kami selaku mitra pemerintah DPRD Dompu menyatakan mendukung atas inisiatif ini. Yang penting itu tadi dengan melaksanakan sistem protokol pengetatan sistem protokol COVID yang sangat ketat. Nah, cuman tentu saja kami berharap selain penegakan dan pengawasan tadi, tentu saja kesadaran kita sebagai orang tua dan masyarakat yang dewasa khususnya untuk terus memberikan pemahaman-pemahaman kepada saling memberikan pemahaman kepada orang tua ataupun anak-anak terutama untuk melaksanakan apa yang disarankan oleh pemerintah maupun protokol COVID itu. Demikian.